kami dari kelompok 2 dari Rombel Pendidikan Kimia 19C yang beranggotakan saya sendiri Vivi Duyantika, kemudian ada rekan saya Imroati Rosyida, kemudian ada Hilda Hidayah Oktaviani, kemudian ada Atta Kurniawardani, dan ada Deki Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang distribusi zat terlarut pada dua pelarut tak bercampur. Abstraknya yaitu hukum distribusi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan aktivitas zat terlarut dalam satu pelarut jika aktivitas pada zat pelarut lain tidak diketahui dan kedua pelarut tersebut tidak bercampur. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan koefisien distribusi zat terlarut dalam dua jenis pelarut yang tidak bercampur. Metode yang digunakan yaitu metode pemisahan non-kontinu cair-cair yang berbeda polarisabilitasnya. Prinsip yang digunakan yaitu hukum distribusi Nernst yang menyatakan bahwa solut akan terdistribusi di antara dua pelarut yang tidak bercampur. Sehingga pada saat kesetimbangan distribusi telah tercapai, maka perbandingan konsentrasi pada solut di dalam kedua fase pelarut pada suhu konstan merupakan suatu tetapan yang disebut dengan koefisien distribusi. Jika pada kedua fase pelarut tersebut tidak terjadi reaksi apapun. Untuk keyword-nya yaitu hukum distribusi Nernst, dan koefisien distribusi atau KD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Untuk selanjutnya adalah pendahuluan. Ekstraksi cair-cair atau yang dikenal dengan ekstraksi solvent merupakan proses pemisahan fase cair yang memanfaatkan perbedaan kelarutan zat terlarut yang akan dipisahkan antara larutan asal dan pelarut mengekstrak, di mana ekstraksi meliputi distribusi zat terlarut di antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. Menurut hukum distribusi Nernst, bila ke dalam dua pelarut yang tidak saling bercampur dimasukkan solut yang dapat larut dalam kedua pelarut tersebut, maka akan terjadi pembagian kelarutan, di mana solut akan terdistribusi ke dalam dua pelarut tersebut dan dibiarkan terpisah. Pada saat keadaan setimbang, perbandingan konsentrasi solut di dalam kedua pelarut adalah tetap dan merupakan suatu tetapan pada suhu tetap. Ketetapan inilah yang disebut dengan koefisien distribusi atau KD. Dalam menentukan KD, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya faktor jumlah pelarut, faktor temperatur, faktor ukuran partikel, faktor waktu kontak, dan faktor konsentrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini diawali dengan membuat larutan asam asetat, NaOH, dan asam oksalat, serta melakukan standarisasi larutan. Pertama, membuat masing-masing 50 ml larutan asam asetat yang konsentrasinya 1, 0,8, 0,6, 0,4, dan 0,2 molar dari pengenceran asam asetat 1 molar. Kemudian mengambil masing-masing 10 ml dan dimasukkan ke dalam corong pemisah. Mengambil 10 ml dari sisa larutan lalu memasukkannya ke dalam Erlenmeyer dan menitrasinya dengan larutan standar NaOH 0,5 molar. Konsentrasi molar-molar asam asetat dapat diketahui dari hasil titrasi yang dilakukan. Terus selanjutnya menambahkan 10 ml ether pada larutan asam asetat dalam corong pemisah selama 30 detik. Lalu mengocok kembali selama 30 detik dan mendiamkan selama 3-5 menit supaya mencapai kondisi seimbang. Selanjutnya memisahkan larutan air. Pemisahan dilakukan dengan mengambil 10 ml larutan fase bawah dan melakukan titrasi sebanyak 2 kali dengan NaOH 0,5 molar dengan menambahkan batas indikator pp. Kemudian konsentrasi asam asetat dalam air pada kondisi seimbang dapat ditentukan, sehingga konsentrasi asam asetat dalam air pada kondisi seimbang juga dapat ditentukan dengan menghitung konsentrasi awal dalam air pada kondisi seimbang. Langkah selanjutnya adalah melakukan percobaan yang sama untuk semua variasi konsentrasi asam asetat. Untuk hasilnya sendiri kita mengambil dari 3 data terbaik yang telah ditentukan dari kesepakatan anggota kelompok, dan yang didapat itu dari data Imroati Rosyida, Hilda Hidayah Oktaviani, dan Atta Kurniawardani. Tabel ini berisi tentang konsentrasi asam asetat dan juga volume NaOH yang dibutuhkan untuk titrasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan. Percobaan distribusi zat larut pada dua pelarut tidak bercampur ini bertujuan untuk menentukan koefisien dari distribusi zat terlarut dalam dua jenis pelarut yang tidak bercampur. Percobaan ini didasarkan oleh prinsip hukum Nernst. Kemudian pada percobaan ini larutan asam oksalat digunakan sebagai larutan standar primer untuk menstandarisasi larutan NaOH karena NaOH sendiri bersifat higroskopis yang mudah mengikat molekul air yang berada pada udara bebas. Selain itu, pada percobaan ini juga menggunakan larutan asam asetat 0,1 molar.
Larutan asam asetat ini berfungsi sebagai zat terlarut karena asam asetat mudah larut dalam air dan pelarut organik, sehingga senyawa ini mudah dipindahkan ke fase organik. Kemudian, pelarut organik yang digunakan pada percobaan ini adalah diethyl ether. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan untuk percobaan kali ini menghasilkan reaksi, dan reaksi yang terjadi adalah CH3COH plus NaOH menghasilkan CH3CONa plus H2O. Untuk menentukan KD, caranya dengan membandingkan konsentrasi asam asetat dalam fase organik dengan konsentrasi asam asetat dalam fase air. Perhitungannya dilakukan, didapatkan harga KD pada masing-masing variasi konsentrasi. Dalam percobaan ini menggunakan 3 data, yaitu datanya Imro Rosida, data Hilda Oktaviani, dan Atta Kurniawardani. Dan masing-masing memiliki rata-rata KD yang berbeda-beda. Dan faktor yang mempengaruhi koefisien distribusi itu temperatur, jenis pelarut, jenis zat terlarut, dan konsentrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwa kelarutan suatu zat terlarut dalam 2 larutan yang tidak saling campur akan terbentuk 2 fase, di mana fase di bawah merupakan larutan yang memiliki massa jenis lebih besar dari 1, dan larutan pada fase di atas merupakan larutan dengan massa jenis lebih kecil dari 1. Untuk referensinya bisa dilihat pada layar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.